Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Harga cabai merah di Pasar Raya Solo, Minggu siang Rp85.000 per kilogram. Pasar Ternak Simpang 3 Opir Pasaman Barat, Jumat pekan lalu kembali dibuka untuk aktivitas perdagangan. Konflik kepemilikan lahan antara warga Ayah Gadang yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia basis Ayah Gadang dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit terus memanas. Puluhan karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit terlibat adu mulut dan nyaris bentrok di lokasi yang disengketakan. Peristiwa itu berawal saat pekerja ingin masuk ke area Blok K untuk memanen sawit, namun mereka dilarang dan dihalangi warga karena lahan tersebut masih dalam sengketa. Warga dan pekerja saling dorong karena menurut pekerja, mereka ditugaskan perusahaan untuk memanen buah sawit di area tersebut. Sedangkan warga Ayah Gadang gigih menghadang pekerja karena warga merasa lahan tersebut milik mereka yang diakui perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dalam aksi tersebut, seorang warga terjatuh dan nyaris pingsan. Warga lainnya membawa korban ke puskesmas terdekat. Menurut Ketua SPI Basis Ayah Gadang, mereka akan tetap bertahan di lokasi sengketa dan berupaya menghentikan aktivitas perusahaan hingga tuntutan mereka direalisasikan. Ada dari pihak perusahaan untuk melakukan panen, dan kita pagi tadi piket di sini masyarakat kita petani, mereka menahan tidak boleh panen. Sebab kesepakatan kemarin kita mediasi di pemerintah Pasaman Barat. Mereka selalu memperhendakkan diri untuk melakukan panen. Terus masyarakat kita melarang, terjadilah bentrok di bawah. Pihak perusahaan berdalih, kesepakatan sebelumnya, warga hanya menutup jalan masuk menuju Blok K, tapi tidak menghalangi pekerja untuk memanen sawit di area tersebut. Informasi yang kami terima bahwa memang mereka melakukan portal, tapi tidak menghalangi pekerjaan. Setelah sampai sana, masuk ke portal, kami turun, tidak diberikan untuk masuk portal, karena mereka mengklaim bahwa ini tempat kami, kalian pergi sana dari sini. Jadi karyawan yang kami bawa masih posisi di mobil, dan kami ingin maksa masuk karena mereka ingin bekerja, tetapi mereka tetap menghalangi. Jadi mereka menghalangi dengan dorong-dorong, semua mendorong, menarik pakaian. Ada juga yang sempat terjatuh. Sengkarut masalah lahan ini telah berlangsung cukup lama. Warga menuntut haknya ke perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menyerahkan 20% dari luas lahan yang dikerjakannya, yang setara dengan 711 hektar. Namun pihak perusahaan enggan untuk memberikannya. Sedangkan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang diharapkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasus ini terkesan masih menutup mata. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seorang duda di Padang Pariaman terpaksa berurusan dengan polisi karena telah menyebarkan foto dan kata-kata kasar di media sosial. Duda beranak satu ini ditangkap polisi setelah dilaporkan teman dekatnya yang juga berstatus janda. Pemuda berambut pirang ini ditangkap polisi di Kecamatan 5 Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, hari Jumat pekan lalu. Usai ditangkap, langsung diperiksa di Mapolresta Pariaman untuk proses hukum lebih lanjut. Kepada polisi, sang duda membeberkan kisahnya yang ditolak menikah oleh kekasihnya yang telah janda. Karena kesal dan marah, pelaku nekat menyebarkan foto kemesraan dua sejoli itu di media sosial. Tak hanya itu, pelaku juga membuat unggahan di media sosial dengan akun palsu. Polisi menyita telepon genggam milik pelaku yang digunakan untuk menyebarkan gambar dan unggahan yang tak senonoh tersebut. Pelaku dengan korban belum terikat hubungan pernikahan, namun tersangka berniat untuk menikahi korban. Namun
karena sesuatu hal korban menolak untuk dinikahi sehingga pelaku ini emosi dan memposting foto-foto tersebut di Facebook. Akibat ulahnya itu, janda yang ditaksir pelaku telah membulatkan tekadnya tidak akan menikah dengan sang duda. Tak hanya itu, pelaku juga terancam hukuman 6 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pasar Ternak Simpang 3 Opir, Kecamatan Luhak Nanduo, Pasaman Barat, Jumat lalu kembali dibuka. Sebelumnya, pasar ternak tersebut ditutup selama 2 minggu setelah hasil pemeriksaan labor menemukan 2 ekor sapi positif menderita penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pembukaan kembali satu-satunya pasar ternak yang dikelola pemerintah ini setelah Dinas Pertanian dan Peternakan Pasaman Barat berdiskusi dan bermusyawarah dengan pedagang ternak setempat. Kesepakatannya, sebelum memasuki area pasar, sapi yang dibawa pedagang harus melewati pemeriksaan petugas kesehatan hewan. Hanya ternak yang sehat yang diizinkan masuk. Sedangkan ternak yang memiliki gejala mirip PMK disuruh putar balik. Dari pemeriksaan pada hari pasar Jumat lalu tersebut, 1 ekor sapi dicurigai menderita PMK, sehingga tak diizinkan masuk area pasar. Selain itu, petugas juga menyemprotkan disinfektan dan memeriksa surat kesehatan hewan sebelum ternak tersebut diperjualbelikan. Sedangkan ternak yang dicurigai menderita PMK akan diisolasi dan diawasi petugas kesehatan hewan. Khusus di Pasaman Barat ini harus diperiksa dulu di pintu gerbang masuk pasar ternak ini. Jika kondisi ternaknya sehat, diizinkan untuk masuk, tetapi jika kondisi ternaknya ditemukan gejala suspek PMK, maka pedagang dan ternaknya diminta untuk kembali atau keluar dari pasar ternak ini. Hari pertama dibuka, pasar ternak masih terlihat sepi karena belum semua pedagang yang datang menjajakan hewan ternak mereka. Biasanya sekitar 150 pedagang berjualan di pasar ternak ini setiap hari pasar. Namun Jumat lalu diperkirakan hanya seperempatnya saja yang hadir. Antisipasinya langsung menahan aja lah, menunggu reaksi dari pemerintah. Kalau memang dibuka, mudah-mudahan pasarku bisa rame, nanti kan bisa lancar balik kembali kan seperti biasa kan gitu harapan-harapannya kan. Ya banyak lah kurangnya, kemudian apa kan nggak sampai seperempat, nggak sampai 1/8 pun dapat sampai. Biasanya full. Biasanya full kan. Tadi pas kesini Pak, ada pemeriksaan nggak dari hewan atau gimana Pak? Ya ada, sebelum masuk saya kan diperiksa, ditengok apa yang mulutnya itu, kakinya, dan mobil kita disemprot pakai disinfektan itu kan. Hingga kini, Dinas Pertanian dan Peternakan Pasaman Barat telah mendeteksi 74 ternak yang mempunyai gejala penyakit mulut dan kuku. Namun yang dinyatakan positif baru 2 ekor. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.